Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan mempelajari modul 3 yaitu Basic Cisco. Di sini kita akan belajar untuk meremote real device ya teman-teman. Nah, di sini ada PC, laptop, kabel dan juga switch. Pada switch ini terdapat beberapa port. Nah, port-port ini namanya adalah port interface. Nah, di sini juga ada yang namanya port console. Port console ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau meremote PC dan laptop dengan menggunakan kabel ini ya teman-teman. Jadi nanti kabel ini akan terhubung ke port console dan yang ini akan terhubung ke laptop dan juga PC. Nah, setelah ini kita akan mencoba praktik real device di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita juga akan meremote real device di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Kita langsung saja ke menu, terus pilih switch, dan juga pilih PC. Lalu kita akan menghubungkannya dengan kabel, tapi kita tidak akan menggunakan kabel yang otomatis ini, melainkan kita akan menggunakan kabel konsol. Lalu kita arahkan ke switch dan kita pilih yang konsol, lalu arahkan ke PC dan pilih yang RS232. Konfigurasi di sini ada dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama itu kita bisa langsung saja klik switchnya, terus pergi ke tab CLI. Nah, di sini kita sudah bisa langsung konfigurasi. Tapi pada video kali ini kita akan mengkonfigurasikannya melalui PC. Kita klik PC-nya, pergi ke desktop, terminal. Nah, ini di OK saja ya. Di sini kita sudah bisa untuk konfigurasi. Oke teman-teman, kita juga akan mempelajari perintah-perintah dasar pada Cisco. Ini kita close, kita hapus PC-nya. Lalu pada video kali ini kita juga akan belajar mengenai perintah dasar pada Cisco. Ini langsung saja kita klik switch-nya, kita klik enter. Nah, di sini tandanya adalah lebih besar. Tanda lebih besar ini menandakan bahwasanya kita berada pada mode user atau level user. Nah, ini karena tulisannya masih kecil, ini akan kita besarkan terlebih dahulu dengan mengklik options, preference, yang font, lalu ini yang bagian CLI, ini kita pilih fontnya. Ya, memilih ukuran 11, lalu klik apply, lalu di close. Kita kembali lagi ke switch. Nah, ini sudah lebih jelas ya. Coba di sini kita ketikkan perintah tanda tanya. Nah, dengan mengetikkan perintah ini kita bisa melihat komen-komen yang dapat kita lakukan pada mode user, diantaranya seperti SSH, lalu juga ping. Pada mode user ini untuk konfigurasinya masih sangat terbatas dan minim sekali ya teman-teman. Yang kedua kita akan masuk ke mode privilege dengan mengetikkan perintah en tab lalu enter. Jadi enable. Nah, tandanya ini juga berubah menjadi tanda pagar atau crash. Tanda pagar ini menandakan bahwasanya kita berada pada mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa melakukan komen-komen yang lebih banyak. Di sini kita coba, kita ketik tanda tanya. Nah, ini tandanya sudah lebih banyak ketimbang yang user mode ini. Di sini ada tulisan more, ini untuk melihat selanjutnya. Ini bisa kita klik enter, atau jika kita ingin melihat semuanya sekalian, kita klik spasi saja. Nah, ini komen-komennya sudah lebih banyak ya.
Yang ketiga, kita akan masuk ke mode global configuration dengan mengetik perintah nf -t, enter. Nah, kita sudah masuk ke mode global configuration ditandai dengan tulisan config lalu press ini ya. Pada mode global configuration ini kita sudah bisa untuk melakukan konfigurasi dan mengubah data-data. Di sini coba kita ketikkan tanda tanya. Ini coba kita lihat ya, kita klik spasi. Lalu untuk kembali ke mode awal, kita bisa mengetikkan perintah EX atau exit, enter. Nah, di sini kita kembali ke mode privilege. Pada mode privilege ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Lalu untuk keluar ke mode user kita ketikkan exit lagi, enter. Nah, kita sudah kembali pada mode user atau level user ini. Perlu kita ketahui bahwasannya mode user ini tidak bisa untuk melakukan konfigurasi dan mengubah data-datanya ya. Informasi konfigurasi itu hanya pada mode global configuration. Lalu di sini kita juga akan belajar mengenai password. Kita close. Kita akan belajar password agar switch ini aman dari hacker ya teman-teman. Kita klik dulu switchnya. Lalu kita tap CLI. Lalu kita masuk ke mode privilege. Lalu ke mode global configuration. Nah, ini kita sudah di mode global configuration. Perlu kita ingat bahwasanya kita hanya bisa melakukan konfigurasi pada mode global configuration. Jadi saat kita masih pada mode privilege itu kita belum bisa untuk melakukan konfigurasi ya. Di sini kita akan belajar untuk password juga ya teman-teman. Kita belajar password ini supaya switch kita lebih aman dari hacker. Ini kita klik saja langsung switch. Ini kita berada di mode user. Perlu diketahui bahwasanya kita tidak akan melakukan konfigurasi di mode user karena komen-komennya masih sedikit. Jadi kita akan masuk ke mode privilege. Klik N, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di mode global configuration. Ini kita ketikkan config, enter. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan perintah. Nah, terus tab ini menjadi enable. Lalu kita klik pas, klik tab lagi. Nah, ini menjadi enable password. Di sini kita isikan enable passwordnya adalah 1, 2, 3. Lalu exit. Ini kita coba masuk ya, kita ketikkan. Nah, di sini ada passwordnya ya. Kita isikan untuk passwordnya adalah 1, 2, 3. Saat mengisikan password ini memang tidak terlihat ya seperti kosong. Ini gunanya agar misal kita ada orang lain, dia tidak akan mengetahui password yang kita masukkan. Ini kita klik enter. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege. Lalu misal di sini kita lupa passwordnya apa, kita bisa mengetikkan perintah show run. Ini kita klik enter. Nah, di sini terlihat ya bahwasannya enable passwordnya adalah 1, 2, 3. Enable password ini masih kurang secure ya teman-teman, masih kurang aman karena jika kita mengetikkan perintah show run maka kita masih bisa melihat passwordnya. Jadi misal orang lain membuka itu masih bisa kena hack ya. Jadi
Selain enable password, ada yang lebih secure, yaitu adalah enable secret.